Satu, orang pulang kampung senang karena orang itu meninggal itu berbahagia, turut berduka, bersuka cita karena mau pulang kampung. Yang kedua, tuntunan dari guru mursyid kita, Pak Sahabat. Orang yang pulang kampung, orang yang meninggal itu turut bersuka cita. Kenapa? Karena orang pulang kampung itu orang panen. Ibaratnya orang panen mau panen. Nanamnya udah selesai di dunia, tinggal panennya. Jadi orang meninggal itu orang panen. Ya, panen dari tanaman yang dia tanam, zikir selama ada di dunia. Begitu pulang kampung, panen. Tanyakan kepada setiap petani, siapa yang nggak pengen panen? Luar biasa, panen itu bahagia, semuanya panen. Orang petani nanam padi, panen, semua bergembira. Jangankan yang nanam padi, yang nggak nanam juga ikut berbahagia. Karena sering sekali orang nanam, nggak nanam pun ikut kebagian padi. Orang petani-petani mangga yang sekarang ini lagi banyak, senang berbahagia dengan panen mangga. Bahkan orang yang tidak punya pohon mangga pun ikut senang. Kenapa? Ikut kebagian mangganya. Segenap para Syekh Mursyid yang hadir pada Marakit Online Internasional pada pagi di antara Romo Yaya Mahya Al-Bukhari, Romo Yaya Mustafa, Romo Yaya Anang, Profesor Haji Priyato, Bunda Aya, Bunda Dr. Sari, dan budi khusus kepada Sohibatul Hajat pada pagi hari ini, yaitu Ibu Haja Mai dan seluruh keluarganya. Semakin diberikan keberkahan, semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, wabil khusus melalui pengesahabah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Tabaruk atau fadailu syuhur yang ditulis oleh guru kita yang merupakan ilmu bekas guru. Semua yang ada di Tafadailu Syuhur semua sudah dimiliki oleh guru kita. Dalam bulan Rabiul Awal, huruf yang keempat adalah Ain. Wa amal ainu fi hada syahri al-ilmu. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Guru kita berbagi ilmu. Di dalam bulan Rabiul Tsani huruf yang keempat A-nya adalah ilmu. Nah, al-ilmu ini hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ilmu. Nah, guru kita adalah orang yang aliman. Seorang mursyid wajib punya 12 sifat kemuliaan. Seperti ya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku punya 12 sifat-sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya, nah, malaikat dan jin sebagai penulisnya tidak akan bisa mencatat satu-satu sifat pun. Artinya apa? Keluasan ilmu seorang mursyid. Ya. Ilmu, maka tidak heran kalau guru kita adalah orang yang berilmu, yang diwarisi dari sifatnya Sayyidina Ali, aliman syuja'an, alim. Guru kita berilmu. Dan ilmunya guru kita adalah di atas semuanya. Di atas rata-rata. Di atas ilmunya para ulama. Yang para ulama tidak terpikir, guru kita berikan terobosan. Ya. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Yang oleh ulama-ulama dunia tidak ngeh diperbaiki oleh guru kita. Salah satu contoh adalah kita sudah terbiasa dulu sebelum ketemu dengan Abah, dengan guru mursyid kita sering mendengar sholat qobliyah subuh. Ada qobliyah asar. Ternyata itu di ulama-ulama dunia nggak mempermasalahkan. Ya kayaknya udah pas ada, sudah benar aja. Tetapi ternyata itu nggak pas. Ya. Nah, yang meneliti ini adalah guru-guru kita Abah Anom, Abah Os. Ternyata itu kurang tepat.
Yang benar bukan qobliyah asar tapi sunnatal asri. Yang benar, yang tepat bukan qobliyah subuh tapi sunnatal subuh. Kenapa? Karena nggak ada ba'diyah. Ya. Kalau qobliyah duhur, oke, karena ada ba'diyah. Qobliyah maghrib, iya, karena ada ba'diyah. Qobliyah isya, iya, karena ada ba'diyah isya. Tapi yang asar dan yang subuh ini nggak ada ba'diyahnya. Karena nggak ada ba'diyahnya, otomatis tidak ada qobliyah. Tapi di umum karena udah terlanjur, qobliyah subuh, qobliyah asar, nggak ada yang meneliti. Ternyata guru kita luar biasa. Yang benar, yang tepat sunnatal asri. Yang benar adalah sunnatas subuh. Alhamdulillahilladzi ini ilmu yang luar biasa. Ya. Ilmu yang luar biasa. Makanya gagasan-gagasan dari Goten disampaikan oleh guru kita ini ilmunya di atas. Yang sering kali banyak orang nggak ngerti dengan keilmuan guru kita. Otaknya nggak nyampe, ya. Kemampuannya otaknya nggak nyampe. Sehingga dianggap nyeleneh, dianggap aneh. Karena memang kemampuan otak kita yang nggak. Mohon maaf, jangankan di luar ikhwan, yang orang-orang luar. Terkadang kita sendiri sebagai ikhwan, kalau ada maklumat dari guru, yakin kebanyakan juga kita nggak ngerti. Ya mungkin ada yang ngerti, tapi mayoritas nggak ngerti. Tapi bagi kita sebagai murid, ngerti nggak ngerti, dengerin aja. Ngerti nggak ngerti, ikutin aja. Paham nggak paham, khidmat saja. Yang penting kita ikut, judulnya menyenangkan guru kita. Kalau guru kita senang, Allah pasti senang. Itu kuncinya. Ya. Jadi ilmu termasuk yang sangat kontroversial ini di lingkungan kita, guru kita mau menyampaikan. Tapi guru kita hanya ingin menyampaikan ini khusus untuk orang yang sudah ditalkin saja. Kalau ada ikhwan yang meninggal, ya, kalau ada ikhwan yang meninggal, artinya orangnya sudah ditalkin. Jangan pernah katakan turut berduka cita. Jangan turut berduka cita, ucapkan turut bersuka cita. Ikut senang, selamat jalan. Di sini senang, di sono senang. Ini tuntunan guru mursyid kita. Yakin tidak semua ikhwan paham ini. Kok ada yang meninggal malah turut bersuka cita. Bukankah di luaran selalu ada karangan bunga, turut berduka cita, turut berduka cita, turut itu di luar. Ya. Kenapa ini disampaikan oleh guru, diajarkan kepada kita semua, maka setiap ikhwan jangan ucapkan turut berduka cita, tapi turut bersuka cita. Ini bukan tanpa ilmu. Ya. Ini berdasarkan ilmu. Ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Tafrikhul Khatir, penjelasan tentang wafatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sini di dalam kitab itu dijelaskan halaman 58, ya. Ketika memang datang malaikat Israel membawa surat, yaitu yasilu hadzal maktub minal muhib ilal mahbub. Datang surat ini dari zat yang maha pengasih, disampaikan kepada yang dikasih. Tapi di sini ada catatan. Wa qabla hadza bisab'ati ayyamin kana ma'luman ladzal ghas. Intiqaluhu ilal alamil uluwi wa ruju'i ilal watonil asliyi. Ya. Bahwasanya sebelum 1 minggu sebelum Syekh wafat, ya, ini Syekh Abdul Qadir sudah tahu bahwa beliau ini akan pindah ke alam uluwi, intiqalahu ila alamil uluwi, udah tahu seminggu sebelumnya. Waruju'i ilal watonil asli, dan beliau tahu itu beliau akan kembali ke tanah asalnya, ke kampung halaman yang asli. Di mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir sudah tahu minggu depan akan wafat, pindah ke alam uluwi,
akan pulang kampung. Wa kana masruron bidzalik. Dan Syekh Abdul Qadir masruron bidzalik, sangat senang. Senang sekali, alhamdulillah saya mau pulang. Alhamdulillah saya mau pindah ke alam bako, mau ke alam tinggi. Ya. Ini senang sekali. Artinya apa? Tuan Syekh dan tuan-tuan Syekh-Syekh yang lain ketika akan menghadapi waktu, senang sekali. Senang, berbahagia, masruron bidzalik. Maka guru kita surut bersuka cita. Kenapa? Paling enggak ada dua alasan. Satu adalah pulang kampung. Rujuk ilal watonil asli, pulang kampung. Kenapa dikabarin meninggal senang berbahagia? Karena mau pulang kampung. Kita yang di Jakarta, yang dari Jawa, yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan. Siapa yang nggak senang pulang kampung? Semua berbahagia kalau mau pulang kampung. Mana nih pulang kampung, pulang kampung. Semua akan bahagia. Ya. Mana asalnya? Ke Jawa. Mana pulang kampungnya? Ke Sumatera, ke Palembang. Mana pulang kampungnya? Ke Lampung, dan ke Medan dan lain sebagainya. Orang yang pulang kampung pasti berbahagia. Lihat fenomena pulang kampung. Zaman dulu yang masih desek-desekan. Kadang-kadang rela berdiri, bermacet-macetan, berdiri di mobil, macet-macetan, berjam-jam. Tidak pernah kapok. Kenapa? Karena merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Di kampung halaman, nanti ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu. Itulah gambaran orang yang pulang kampung meninggal dunia. Makanya Syekh Abdul Qadir berbahagia nanti kalau udah pulang kampung, nanti ketemu ini, ketemu ini. Berkumpul dengan ini dan lain sebagainya. Satu, orang pulang kampung senang karena orang itu meninggal itu berbahagia, turut berduka, sukut bersuka cita karena mau pulang kampung. Yang kedua, tuntunan dari guru mursyid kita, Fakir Sahabat. Orang yang pulang kampung, orang yang meninggal itu turut bersuka cita. Kenapa? Karena orang pulang kampung itu orang panen. Ibaratnya orang panen, mau panen. Nanamnya udah selesai di dunia, tinggal panennya. Jadi orang meninggal itu orang panen. Ya, panen dari tanaman yang dia tanam, zikir selama ada di dunia. Begitu pulang kampung, panen. Tanyakan kepada setiap petani, siapa yang nggak pengen panen? Luar biasa, panen itu bahagia, semuanya panen. Orang petani nanam padi, panen, semua bergembira. Jangankan yang nanam padi, yang nggak nanam juga ikut berbahagia. Karena sering sekali orang nanam, nggak nanam pun ikut kebagian padi. Orang petani-petani mangga yang sekarang ini lagi banyak, senang berbahagia dengan panen mangga. Bahkan orang yang tidak punya pohon mangga pun ikut senang. Kenapa? Ikut kebagian mangganya. Intinya orang yang panen itu senang. Itulah gambaran orang yang meninggal. Maka guru sampaikan, orang yang meninggal itu turut bersuka cita. Dia pulang kampung, dia panen. Subhanallah. Maka kita baru nyadar, ikhwan, iya ya. Masa sih orang panen kita nggak mau? Ya. Semua yang dialami oleh ikhwan itu seperti itu. Makanya guru kita mengajarkan. Ini beda dengan teman-teman kita yang di luar, mohon maaf. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini hanya khusus untuk orang yang sudah ditalkin saja. Kalau ada ikhwan yang meninggal, jangan ucapkan turut berduka cita. Katakan turut bersuka cita. Kenapa? Satu, dia pulang kampung. Yang kedua, dia panen. Ya. Tapi ucapan ini jangan dibawa keluar. Ya. Jangan dibawa keluar. Ada tetangga yang belum ikhwan, yang dia belum ngerti zikir, nggak begitu kenal abah, ya ada yang meninggal, kita datang. Suaminya meninggal, Bu, saya turut bersuka cita. Wah, ribut, ribut.
Ya. Jadi kini usus untuk yang ya. Lah emang kenapa dengan mereka? Ya kalau mereka ya tidak jelas. Kalau kita bagi ikhwan sudah jelas pulang kampung, bertemu dengan ahli silsilah dan kita semua adalah panen. Ya. Tetapi bagi orang yang tidak punya guru mursyid, memang kematian itu adalah satu hal yang mengerikan. Mengerikan. Karena semuanya serba belum tentu. Sebelum tidak pasti. Jangankan orang biasa, mohon maaf, yang ustadznya, yang kiainya pun masih muda-muda. Apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah? Mudah-mudahan husnul khotimah. Apakah dia dosanya diampuni oleh Allah atau enggak? Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Apakah nanti di alam kuburnya bagaimana? Ya, didoain mudah-mudahan alam kuburnya jadikan raudhah min riyadil jannah. Ya silahkan, kita tidak menyalahkan pengajaran orang lain. Tetapi bagi kita ikhwan yang sudah ditanamkan zikir, di bawah bimbingan guru musik, nggak akan ketemu itu namanya su'ul khotimah. Pasti husnul khotimah. Tidak akan ketemu itu yang namanya dosa. Kenapa? Pasti dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita ditalkin, ya, apalagi zikirnya banyak. Bagi kita ikhwan, yakin tidak akan ketemu dengan alam barzah, dengan ketemu dengan karantina, dengan alam kubur, dengan mungkar nakir nggak bakal ketemu, ya, nggak bakal ketemu. Kenapa? Itu mungkar nakir itu cuma petugas. Kemana kita setelah kita keluarnya ruh daripada lepas dari badan kita, kita langsung menghadap Allah. Nggak lewat Israel, nggak lewat Mungkar Nakir, nggak lewat Mahsyar, nggak lewat Mizan, nggak lewat Sirotol Mustaqim, nggak langsung kita ke alam ului, alam tinggi, alam waqf bersama dengan ahli silah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kasirih min ibadihil mu'minin. Jadi ini kenikmatan besar bagi kita. Ya. Bagi seorang ikhwan adalah kematian adalah merupakan kebahagiaan yang hakiki. Pulang kampung, panen. Ya. Tapi bagi orang di luar ikhwan yang tidak punya guru mursyid, semuanya belum pasti. Masih mudah-mudahan. Mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Mudah-mudahan masuk surga. Mudah-mudahan semuanya mudah-mudahan. Maka dari itu, inilah keilmuan yang di atas rata-rata oleh guru kita. Guru kita punya ilmu, ilmunya yang di atas. Ternyata disampaikan bahwa guru kita mengajarkan setiap ikhwan kalau dia mendengar turut bersuka cita, ini bukan tanpa ilmu, tapi berdasarkan dengan ilmu yang disampaikan di dalam kitab Tafrihul Khatir. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.